Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4731 Wulyu. Babak ketiga kompetisi alam Tao masih berlangsung panas. Setiap pagi, arena dipenuhi orang-orang. Tidak lama setelah Lin Bai duduk, Luo Wuling melangkah ke arena kompetisi dan mengumumkan dimulainya kompetisi hari ini secara resmi. Dalam kompetisi hari ini, akan diputuskan ronde keempat para pendekar, yaitu yang disebut 64 orang kuat. Mereka yang dapat memasuki 100 kontes seni bela diri teratas dari pesta bulan jahat semuanya adalah tokoh-tokoh yang sangat kuat, dan mereka juga yang paling kuat di bidang-bidang utama. Di awal kontes, sekte-sekte penguasa seperti Sekte Si Yue, Villa Feng Shui, keluarga Li dari Yunling, Sekte Zixia, dan Sekte Gu Yue muncul satu demi satu. Wan Zizhen, Tu Qing, Leng Xingguang, Li Wanyu, dan yang lainnya hampir pergi dengan sikap tak terkalahkan. Lin Bai dan Jiang Xuanzu masing-masing berada di 53 dan 62, dan kompetisi tersebut relatif tertinggal. Karena kompetisi tersebut relatif tertinggal, Lin Bai dan Jiang Xuanzu menyaksikan kompetisi dengan mata kepala mereka sendiri dan mengingat banyak orang kuat. Pertandingan berikutnya, pertandingan ke-53. Saat Luo Wuling melangkah ke arena, pertandingan ke-53 resmi dimulai. Terinspirasi oleh banyaknya murid dari Sekte Iblis Abadi, Lin Bai pun jatuh ke arena. Pada saat yang sama, ada seorang pria di kursi Sekte Bulan Jahat yang berdiri sebagai lawan Lin Bai. Inilah lawan Lin Bai hari ini, Wu Liu, seorang murid dari Sekte Bulan Jahat. Wu Liu, seorang jubah putih, dengan seringai di sudut mulutnya dan penghinaan serta ejekan di matanya. Kita bertemu lagi, teman-teman dari 13 negara bagian abadi. Wu Liu Luo berada di lapangan. Ketika dia melihat Lin Bai Zi, dia tersenyum dingin. Lin Bai menatap wajah Wu Liu dengan serius dan tiba-tiba teringat. Lin Bai pernah bertemu pria ini. Pada awalnya, 8 keluarga kuat di Hengzhou bersekongkol untuk memberontak di 13 negara bagian abadi, dan pernah mengundang orang kuat dari Sekte Bulan Jahat ke Hengzhou untuk membantu. Pria berambut ungu itu adalah salah satu petarung yang pergi ke Hengzhou untuk membantu pertempuran. Pemuda berambut ungu, bernama Zhu, adalah orang utama yang pergi ke Hengzhou untuk membantu dalam pertempuran. Pria ini adalah rekan pemuda berambut ungu. Kemudian Sekte Iblis Abadi mengirim orang-orang kuat dari alam Tai Daoguo untuk menekan semua pemuda berambut ungu di Hengzhou. Baru setelah pemberontakan 8 keluarga kuat di Hengzhou dipadamkan, Sekte Iblis Abadi menemukan alasan yang cocok dan membebaskan beberapa orang. Saya khawatir Anda belum mengenal saya. Tidak masalah. Aku akan membuatmu mengingat namaku. Wu Liu menatap Lin Bai dengan senyum dingin. Rasa malu karena ditekan oleh Sekte Iblis Abadi di masa lalu menggelitik hatinya. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Wu Liu memiliki banyak prestasi dalam tinju, pedang, dan latihan fisik. Sekarang semangat juangnya penuh dengan kebencian, dan kekuatannya berlipat ganda. Jangan banyak bicara, ayo pergi. Wu Liu bersenandung dingin, dan segera melangkah keluar, seperti kilatan air deras, mendorong Lin Bai menjauh. Kekuatan pukulan ke pintu berwajah putih itu tidak dapat dipercaya. Ini seharusnya merupakan prestasi pertempuran 100 Hunyuan yang tercatat dalam informasi. Lin Bai, salah satu murid Sekte Bulan Jahat, tidak berani menganggapnya enteng, terutama setelah dia melihat metode Wu Liu. Menjalankan kekuatan guntur 5 elemen dan tubuh 5 elemen, Lin Bai menahan serangan tinju itu dengan kekuatan fisik. Sepertinya itu tidak sekuat itu. Lin Bai tertembak mundur 10 langkah, meskipun tampaknya agak malu, tetapi untungnya itu tidak dapat diterima. Dan untuk kekuatan Wu Liu, Lin Bai juga memiliki penilaian baru di dalam hatinya. Tidak sekuat itu. Apakah aku menghormati para murid Sekte Bulan Jahat? Karena kau ingin bersaing dengan kekuatan fisikmu, aku akan bermain denganmu. Tanpa menunggu Wu Liu untuk melakukan pukulan kedua, Lin Bai memimpin dan memukul Wu Liu secara langsung. Wajah Wu Liu menjadi garang. Dia tidak mundur tetapi maju. Dia tidak melakukan pertahanan apapun. Dia memukul Lin Bai secara langsung. Ledakan suara keras dari dua tinju, seluruh arena kompetisi dalam kekuatan tabrakan yang kuat, bergetar terang-terangan. Suara yang memekakkan telinga membuat gendang telinga banyak prajurit sakit. Ah! Terdengar teriakan. Kerumunan menatap setiap gerakan di arena. Setelah pertemuan tinju dengan tinju, Wu Liu berteriak dan diterbangkan oleh Lin Bai Hong. Kekuatan fisiknya lebih kuat dariku. Tidak bisa dipercaya. Di kursi Villa Feng Shui, Lin Ziwei berkata sambil mencibir, King Luo, bahkan baju besi dewaku dapat dihancurkan. Dengan keterampilan Wu Liu, jika Lin Bai ingin mengalahkannya, dia dapat mengalahkan Wu Liu dengan 2 atau 3 gerakan.
Di arena. Setelah tabrakan fisik, Wu Liu dikalahkan oleh Lin Bai. Tanpa berkata apa-apa, Wu Liu berbalik, mengeluarkan pedangnya dari tas dan menebasnya ke Lin Bai. Ki pedang terbagi menjadi 3 bagian di udara. Ki pedang itu mekar. Ribuan pedang ditembakkan dari ledakan itu dan menebas tubuh Lin Bai. 3 bunga mengejar pedang bulan mata Lin Bai bersinar dan hatinya bergerak. Pedang terbang itu keluar dari tubuhnya, dan susunan pedang surga, bumi, dan manusia terpotong. Pedang terbang itu beterbangan di udara dan menghancurkan sebagian besar dari ribuan pedang. Bagaimanapun, San Hua mengejar pedang bulan adalah salah satu keterampilan unik dari Sekte Bulan Jahat. Bahkan jika Lin Bai menggunakan pedang terbang untuk memblokir sebagian besar serangan, masih ada banyak pedang Qi yang jatuh pada Lin Bai, yang memotong pakaiannya dan menusuk daging dan darahnya. Setelah serangan yang berhasil, Wu Liu tidak memberi Lin Bai kesempatan untuk bernapas. Dia sekali lagi melangkah maju dengan pedangnya, dan pedang tajam itu melesat ke tubuh Lin Bai. Daripada daging, kau bukan lawanku. Kau bukan lawanku lebih dari ilmu pedang. Sekarang Lin Bai telah benar-benar merasakan kekuatan Wu Liu, tidak begitu terkekang. Seluruh kekuatan pedang tubuh mengalir keluar, berubah menjadi niat pedang Langit King, memotong tubuh Wu Liu dan pergi. Ketika pedang jatuh, serangan Wu Liu sepenuhnya dipotong oleh Lin Bai. Pedang ini mengenai dada Wu Liu dan membuat daging dan darah Wu Liu kabur. Ia terbang terbalik dan mengenai tirai cahaya pertahanan. Ia memuntahkan darah dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Dalam penilaian Lin Bai, kekuatan Wu Liu tidaklah kuat. Ada perbedaan besar antara Lin Bai dan Li Yiting, yang pernah bertarung dengan Lin Bai di perjamuan bulan jahat. Lin Bai perlahan mengerti. Dengan kekuatan Wu Liu, kita bisa memasuki babak ketiga. Diperkirakan bahwa operasi kotak gelap Sekte Bulan Jahat sangat diperlukan di balik ini. Perjamuan bulan jahat diadakan oleh Sekte Bulan Jahat, dan setiap undian diatur oleh Sekte Bulan Jahat. Lin Bai tidak percaya bahwa Sekte Bulan Jahat bisa bersikap adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimanapun, perjamuan bulan jahat adalah tungku alkimia yang besar. Jika mereka yang memiliki seni bela diri dapat membuat pertunjukan di perjamuan bulan jahat, mereka akan menjadi terkenal di seluruh dunia dalam semalam dan menjadi jenius muda bulan jahat. Bahkan jika itu tidak layak disebut, selama itu dilapisi dengan emas, orang-orang akan memandang ke atas ketika mereka bepergian di masa depan. Wu Liu itu adalah karakter yang sangat disepuh. Setelah Lin Bai melukai Wu Liu, seorang lelaki tua bergegas keluar dari barisan pertahanan dan menatap Wu Liu dengan cemas. Pada saat yang sama, ketika dia menatap Lin Bai lagi, mata lelaki tua itu jelas sangat buruk. Yang terpenting adalah lelaki tua ini juga merupakan orang kuat di ranah Tai Daoguo. Pada saat ini, Lin Bai mengerti mengapa Wu Liu datang ke babak ketiga. Bab 4732 Dusing Hui. Selamat Tahun Baru. Iblis Abadi King Luo, menang. Luo Wuling membuka susunan pertahanan dan mengumumkan kemenangan Lin Bai. Orang tua di luar susunan itu bergegas masuk. Pertama-tama, dia mengeluarkan pil berharga dan menyuapkannya ke Wu Liu. Kemudian, dia berbalik dan pergi sambil menggendong Wu Liu. Ya, Lin Bai mengepalkan tangan dan berbalik untuk pergi. Sementara itu, Luo Wuling mengumumkan dimulainya pertandingan berikutnya. Orang tua itu kembali ke tempat duduk Sekte Bulan Jahat sambil menggendong Wu Liu. Dia merasa lega melihat wajah Wu Liu berangsur-angsur kembali memerah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token suaranya dan berkata, "Luo Wuling, apa maksudmu?" Tidak lama kemudian, suara Luo Wuling terdengar dari ujung token yang lain, "Kakak seperguruan Wu, apa maksudmu?" Orang tua bermarga Wu itu berkata dengan dingin, "Mengapa aku harus mengatur pertarungan dengan King Luo demi cucuku?" Suara Luo Wuling terdengar dari token, "Kakak Wu, kau harus mengerti betapa sulitnya adikmu. Hampir tidak ada yang lemah yang bisa masuk ke babak ketiga kompetisi seni bela diri. Hanya King Luo yang memiliki ranah 7 tingkat Taoisme. Aku sudah memberi air kepada cucumu." Orang tua bermarga Wu mendengus dingin, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk itu." Luo Wuling berkata, "Kakak Wu, sudah batas bagi Wu Liu untuk mencapai babak ketiga. Aku harap kakak Wu bisa berhenti cukup lama. Jika masalah ini serius, di mana bisa menyebar ke pemimpin sekte. Kita berdua akan dihukum." Bagaimanapun, orang tua bermarga Wu adalah monster yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun. Secara alami, dia memahami hubungan yang kuat di antara mereka. "Kakak Luo, aku minta maaf. Aku tadi bersikap kasar." Orang tua bermarga Wu berkata, "Terima kasih atas pengaturanmu kali ini. Kalau tidak, Wu Liu tidak akan bisa maju ke babak ketiga. Kalau kakak Luo punya uang, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya."
Luo Wuling berkata, baguslah kalau kakak Wu bisa mengerti kesulitanku. Silakan saksikan pertandingan bela diri di kursi. Mulai besok, semua ikan dan udang busuk yang ikut dalam pertandingan bela diri Dewa Tao akan dieliminasi. Ini baru awal dari pertarungan antara yang benar-benar kuat dan yang jenius. Orang tua bermarga Wu memutus sambungan telepon dan tidak berkata apa-apa. Dia menatap Wu Liu dengan ramah, yang sedang dalam proses penyembuhan. Lin Bai kembali ke singgasana abadi. Lin Bai menanggapi dengan senyuman satu persatu. Liu Fuyun berkata sambil tersenyum, kelihatannya mudah menang. Lin Bai berkata dengan suara rendah, Wu Liu, murid dari Sekte Bulan Jahat yang kutemui, seharusnya masuk ke babak ketiga berdasarkan hubungannya. Kekuatannya tidak luar biasa, dan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Li Yiting. Tentu saja, dia menang dengan mudah. Liu Fuyun melihat ke arah kursi Sekte Bulan Jahat dan berkata dengan suara rendah, kau benar. Wu Liu adalah cucu dari seorang Tai Dao Guo yang kuat di Sekte Bulan Jahat, dan anak tunggal terakhir dari Tai Dao Guo yang kuat. Dia secara alami menyayanginya. Kali ini dia meminta Wu Liu untuk menghadiri perjamuan bulan jahat, diperkirakan itu juga untuk membuat Wu Liu berlapis emas. Jika dia dapat masuk 64 besar, dia secara alami akan mendapatkan lebih banyak cahaya di wajahnya. Kontesmu untuk sementara sudah berakhir. Tetapi kontes seni bela diri Jiang Xuanzu belum dimulai. Lawannya sangat sulit. Lin Bai ingat bahwa lawan Jiang Xuanzu adalah Du Xinghui, jenius pertama dari Xixiazong. Apakah kakak senior Jiang yakin? Lin Bai bertanya kepada Jiang Xuanzu sambil tersenyum. Jiang Xuanzu berkata dengan tenang, saya akan menang. Melihat Jiang Xuanzu penuh percaya diri, Lin Bai juga tersenyum. Dengan kekuatan Senmo Dao Guo milik Jiang Xuanzu, apalagi menghadapi Du Xinghui dari Xixiazong, bahkan dalam menghadapi Wan Zizhen, diperkirakan Jiang Xuanzu dapat memiliki kekuatan perang duniai. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya bagi Jiang Xuanzu untuk bertanding dalam seni bela diri. Jiang Xuanzu terbang menjauh dan mendarat di arena. Pada saat yang sama, Du Xinghui, pemilik bakat pertama Xixiazong, juga jatuh ke arena. Kakak seperguruan Jiang, saya sangat sopan. Du Xinghui, berpakaian putih dan dengan senyum hangat, memberi hormat kepada Jiang Xuanzu. Kakak Du sopan. Jiang Xuanzu juga menjawab sambil tersenyum. Du Xinghui berkata dengan senyum pahit, saya tidak menyangka bahwa saya bertemu dengan kakak seperguruan Jiang di babak ketiga kompetisi seni bela diri. Sungguh sial. Sepertinya aku akan dikalahkan oleh kakak senior Jiang hari ini. Jiang Xuanzu berkata dengan tenang, kita belum bertanding. Kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Mengapa kakak senior Du begitu tertekan? Du Xinghui menggelengkan kepalanya, kekuatanku jelas bagiku. Prajurit yang memiliki roh, iblis, dan Tao adalah yang terkuat di alam yang sama. Kakak Wei bukanlah lawanmu, dan itu masuk akal. Kakak senior Jiang, mengapa kita tidak membuat janji? Jiang Xuanzu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana cara membuat kesepakatan? Du Xinghui berkata, kamu dan aku akan menang atau kalah dengan satu gerakan. Dalam satu gerakan, bagaimana kita bisa membuat keputusan? Bagaimana? Jiang Xuanzu mengerutkan kening, berpikir sebentar, mengangguk dan berkata, baiklah, ini kesepakatan. Silakan lakukan, saudara senior Du. Melihat Jiang Xuanzu setuju, Du Xinghui mencibir. Banyak pengamat seni bela diri di sekitar berkeringat dingin oleh Jiang Xuanzu. Gadis kecil dari klan iblis abadi ini terlalu berani, bukan? Beraninya kau menyetujui perjanjian Du Xinghui. Du Xinghui telah berhasil dalam rencana pengkhianatannya lagi. Du Xinghui jelas tahu bahwa jika kau bergumul dengan Jiang Xuanzu, kau pasti bukan lawan dari buah dao sihir Jiang Xuanzu. Namun dalam satu gerakan, ia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jiang Xuanzu. Jiang Xuanzu akan menderita kerugian besar. Banyak dari mereka dapat melihat petunjuknya. Beberapa prajurit bertaruh banyak uang pada Jiang Xuanzu, dan sekarang mereka memukul dada mereka dan menghentakkan kaki mereka dengan marah. Mengqi berkata, kakak perempuan dari orang suci itu sedikit dipercaya. Liu Fuyun mengerutkan kening dan berkata, memang benar bahwa kamu seharusnya tidak menyetujui perjanjian Du Xinghui. Jika mereka bertarung satu sama lain, hasilnya masih belum diketahui. Namun, langkah ini jelas merupakan kesempatan bagi Du Xinghui untuk menemukan sedikit harapan untuk menang bagi dirinya sendiri. Lin Bai berkata dengan suara rendah, menurutku tidak. Mungkin lebih baik bagi kakak senior Jiang untuk membuat janji. Gong Jian bertanya dengan rasa ingin tahu, adik senior King Luo, mengapa kamu mengatakan itu? Lin Bai berkata dengan suara rendah, kemarin, kakak senior Jiang menggunakan kekuatan buah dao iblis,
yang telah menghabiskan banyak energi, tetapi sekarang dia belum pulih. Jika pertarungan berlanjut, bahkan jika kakak senior Jiang akhirnya mengalahkan Du Xinghui dengan kekuatan buah Dao Iblis, kakak senior Jiang akan dimakan kembali oleh kekuatan buah Dao Iblis, kemungkinan besar akan meninggalkan luka. Jadi, langkah ini mungkin lebih bermanfaat bagi kakak senior Jiang. Mendengar analisis Lin Bai, Liu Fuyun mengangguk dan setuju. Dengan Jiang Xuansu tadi malam, Lin Bai memiliki pemahaman baru tentang roh jahat. Meskipun roh iblis dapat membuat prajurit mencapai alam, tidak pernah mati. Tidak pernah mati, kekuatan semacam ini tidak dapat digunakan dengan sembarangan. Setiap kelahiran kembali, setiap pengerahan kekuatan buah dewa, sihir, dan Tao akan menghabiskan banyak energi prajurit dan membutuhkan waktu tertentu untuk pulih. Jika Anda terus-menerus mengeluarkan kekuatan buah dewa, sihir, dan Tao dalam waktu singkat, Anda cenderung meninggalkan luka Tao pada prajurit. Cedera Dao semacam ini, meskipun tidak fatal, dapat membuat prajurit menjadi gila dan menjadi iblis. Pes, selamat tahun baru saudara-saudari lama. Semoga sukses dalam segala hal, selamat tahun baru, dapatkan emas dalam jumlah besar setiap hari. Adalah orang tua, semua penggemar, semua besi tua, semua saudara-saudari. Terima kasih atas kebersamaan Anda tahun lalu. Jika saya ingat dengan benar, ini adalah malam tahun baru keempat sejak buku ini diterbitkan pada tahun 2017. Betapa cepatnya waktu berlalu. Dalam 3 tahun terakhir, terima kasih kepada Anda semua atas dukungan besar Anda, kami telah mencapai kesuksesan hari ini dalam buku ini. Banyak pembaca seharusnya mengetahui bahwa saat Lin Bai memasuki dunia iblis, ia secara resmi membuka paruh kedua, Raja Pedang, diperkirakan buku itu akan segera selesai. Namun, yakinlah bahwa pedang kaisar tidak akan terburu-buru untuk sukses, dan akan menulis cerita yang bagus. Tahun baru, tampilan baru, tahun ini mungkin memiliki buku baru untuk bertemu dengan Anda, pada saat itu juga meminta Anda untuk mendukung. Tidak ada akhir untuk mengobrol. Mari kita berhenti di sini dulu. Akhirnya, saya berharap semua pembaca memiliki keluarga yang bahagia, kesehatan yang baik, dan semua yang terbaik. Sampai jumpa di tahun 2021, sayang kamu, Meda. Bab 4733, Kesepakatan Satu Gerakan. Ketika Jiang Xuansu dan Du Xinghui membuat janji, banyak seniman bela diri diam-diam memarahi Jiang Xuansu karena terlalu bodoh. Hanya ketika Lin Bai duduk bersama Jiang Xuansu tadi malam, dia dapat memahami situasi Jiang Xuansu saat ini, dan penunjukan satu gerakan cukup cocok untuknya. Itu tergantung pada apakah Du Xinghui dapat memaksa Jiang Xuansu untuk melakukan kekuatan sihir. Jika Jiang Xuansu melihat bahwa dia bukan lawan Du Xinghui, dia harus menunjukkan kekuatan sihir untuk menghadapinya. Bahkan jika hasil akhirnya adalah Jiang Xuansu menang, pada kenyataannya, Jiang Xuansu juga kalah. Jiang Xuansu akhirnya memenangkan kompetisi seni bela diri dengan menggunakan kekuatan sihir. Dia kemungkinan akan kehilangan jalan seni bela diri. Vitalitas Jiang Xuansu sangat rusak oleh penerapan Senmo Dao Guo kemarin. Jika dia secara paksa menampilkan Senmo Dao Guo lagi, itu pasti akan membuat Jiang Xuansu lebih buruk, atau bahkan membuatnya menjadi gila, meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Jadi langkah selanjutnya, bagian terpenting dari kontes ini, adalah apakah Du Xinghui dapat memaksa Jiang Xuansu untuk menggunakan kekuatan gaibnya. Kakak senior Jiang, apakah Anda siap? Du Xinghui bertanya kepada Jiang Xuansu dengan sopan. Wajah Jiang Xuansu sangat tenang, dan dia diam-diam mengumpulkan kekuatan spiritualnya untuk bersiap menghadapi serangan Du Xinghui. Kakak Du, tolong. Jiang Xuansu mengulurkan tangan kanannya dan membuat gerakan, tolong. Du Xinghui tertawa, tidak berkata apa-apa lagi, seluruh tubuhnya mengembun karena kekuatan badai seperti bersiul. Langit dan bumi bergejolak, gunung dan sungai berguncang. Udara ungu yang pekat mengembun di udara, seperti gunung, satu demi satu, megah dan luar biasa. Jiang Xuansu dan banyak petarung mengangkat kepala mereka satu demi satu untuk melihat bayangan virtual gunung ungu yang menumpuk di atas awan. Mereka tidak dapat menahan perasaan kekuatan yang berdebar-debar itu. Itu adalah rahasia Sekte Zixia, Zishanjue. Tidak tahu berapa banyak gunung ungu yang bisa dipadatkan oleh Du Xinghui. Dikatakan bahwa jenius paling luar biasa dari Sekte Zixia, ketika dia menggunakan metode ini, dia langsung mengumpulkan 72 gunung, yang cukup untuk menekan semua prajurit di alam yang sama. Para pengamat militer bergumam satu demi satu. Lin Bai melihat gunung-gunung ungu yang menumpuk di langit. Meskipun sangat halus dan ilusi, mereka tampak sangat nyata. Secara khusus,
Fluktuasi kekuatan yang kuat dari gunung-gunung dan massa yang meningkat membuat Lin Bai melihatnya. Itu Zishan Jue atau Gunung Ungu. Liu Fuyun berkata dengan suara rendah, matanya berbinar dingin. Meng Qi mendengar suara samar Liu Fuyun dan bertanya, apa yang sedang kamu bicarakan, Lao Su? Liu Fuyun menenangkan diri sejenak dan berkata perlahan, ada seperangkat keterampilan yang diwariskan selama bertahun-tahun di Sekte Zixia, yang disebut Zishan Jue. Namun menurut sejarah rahasia Sekte Zixia, tampaknya seperangkat keterampilan ini seharusnya disebut Zishan Jue, bukan Zishan Jue. Menurut para pendahulu Sekte Zixia, hanya ketika seni bela diri benar-benar dapat memahami rahasia Zishan Jue, kekuatan Zishan Jue yang dahsyat dapat dikerahkan. Petik 2. Namun, bahkan jika kita tidak dapat mengerahkan kekuatan Zishan Jue, kekuatan Zishan Jue saja sudah cukup untuk mengguncang dunia. Praktisi seni bela diri Zishan Jue dapat mengumpulkan Zishan. Setiap gunung ungu memiliki kekuatan yang setara dengan tingkatan yang dimiliki oleh penggunanya. Singkatnya, semakin banyak gunung ungu yang terkonsentrasi, semakin kuat kekuatan metode saluran dewa gerakan ini. Pada titik ini, Liu Fuyun memiliki kilasan memori di matanya, menurut legenda, pernah menjadi jenius paling luar biasa dari Zixia Zong, ia mampu berkultivasi di puncak alam Tao dan Dewa, memadatkan 72 gunung ungu, yang dapat menekan semua seni bela diri di alam yang sama. Ia meninggalkan Xiyue Qianzu dan pergi ke wilayah timur dunia iblis. Dengan 72 gunung ungu, ia bertempur di wilayah timur dunia iblis dan menundukkan kepalanya dengan bakat yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena perang ini, sehingga kebangkitan Zixia Zong yang cepat. Mendengar kata-kata Liu Fuyun, Meng Qi dan Gong Jian membuat Jiang Xuansu berkeringat. Kedengarannya Zishan Jue tidak mudah dihadapi. Saya tidak tahu berapa banyak gunung ungu yang dapat dipadatkan Du Xinghui. Semua orang menatap awan ungu yang menutupi langit dan gunung-gunung besar di langit. Bayangan virtual gunung-gunung itu secara bertahap menjadi jelas di mata orang-orang. Tampaknya ada burung, hewan, dan pohon di pegunungan. Mereka tampak hidup, seperti gua abadi yang sesungguhnya. 234. Ketika Du Xinghui mengumpulkan 9 gunung ungu, gaya gravitasi yang sangat besar menggelinding di atas arena dan menyebar ke kursi pengamat melalui susunan pertahanan, membuat banyak prajurit merasakan kekuatan mengerikan dari 9 gunung ungu. Apakah 9 gunung ungu begitu mengerikan? Banyak orang tercengang. Tampaknya Du Xinghui belum mencapai batasnya, dan dia masih memadatkan Zishan. Kemudian, gunung ungu ke-10 muncul. Blok 11. Blok 12. Lin Bai mengkhawatirkan Jiang Xuansu saat dia melihat gunung ungu bertambah banyak dan kekuatan penghancur menyebar. Jika Lin Bai bertarung dengan Du Xinghui, Lin Bai tidak akan pernah membiarkan Du Xinghui mengumpulkan semua kekuatan gerakan ini. Lin Bai pasti akan memulai lebih dulu. Benar saja. Jiang Xuansu tidak mengecewakan Lin Bai. Ketika Du Xinghui memadatkan gunung ungu, ke-17, mata Jiang Xuansu bersinar dan melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan momentum yang melonjak bangkit darinya. Jiang Xuansu perlahan mengulurkan satu jari, dan kekuatan spiritual yang tak berujung berkumpul dari segala arah dan mengembun di ujung jari. Ujung jari Jiang Xuansu tampaknya memiliki daya isap yang sangat besar, yang mengumpulkan kekuatan spiritual antara langit dan bumi. Kecepatan konvergensi kekuatan psikis semakin cepat, dan akhirnya menjadi cahaya tampak kekuatan psikis, menyatu di ujung jari. Kekuatan sihir macam apa ini? Sepertinya gerakan Sekte Iblis Abadi ini bagus. Sangat kuat. Banyak orang terkejut dengan kekuatan Jiang Xuansu ketika mereka melihat kekuatan sihirnya. Mata Meng Qi menyipit, dan dia menatap Liu Fuyun dengan heran dan berkata, leluhur, ini adalah. Liu Fuyun berkata, rahasia yang ditinggalkan oleh pendiri Gunung Wu Seng Jianxi. Sebagai orang suci dari Sekte Iblis Abadi, Jiang Xuansu dapat dengan mudah mempelajari semua rahasia Sekte Iblis Abadi. Pada saat yang sama, ketika Jiang Xuansu menunjukkan Wu Seng Jianxi miliknya, dia dikejutkan oleh para murid Sekte Xie Yue. Banyak murid Sekte Bulan Jahat yang terkejut, Wu Seng Jianxi. Saya tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk melihat Wu Seng Jianxi, yang telah hilang selama bertahun-tahun dalam ajaran. Bagaimana klan iblis abadi bisa menjadi jari pedang tak bernyawa milik Sekte Bulan Jahat? Kumpulan kekuatan supernatural dan Taoisme ini telah hilang di Sekte Bulan Jahat selama bertahun-tahun. Tidak banyak murid Sekte Bulan Jahat yang melihat para tetua. Salah satu tetua berkata dengan lembut, apa yang aneh tentang ini? Sekte Xie Yue telah memerintah Qianzu Xie Yue selama bertahun-tahun. Sekarang semua sekte di Xie Yue Qianzu yang Anda lihat kurang lebih terkait dengan Sekte Xie Yue. Pendiri Sekte Iblis Abadi, yang dulunya adalah murid Sekte Bulan Jahat,
juga merupakan murid yang luar biasa dengan bakat luar biasa. Apa yang aneh tentang kemampuannya mempraktikkan Wu Sheng Jianzi? Bab 4734, Jari Pedang Abadi, dan Teknik Gunung Ungu. Sekte Iblis Abadi telah bungkam selama bertahun-tahun di 1000 negara bagian bulan jahat, dan jari pedang tak bernyawa itu belum terekspos selama bertahun-tahun. Bahkan sekarang, selain para tetua generasi lama di Sekte Bulan Jahat, banyak seniman bela diri yang khususnya tidak terbiasa dengan Wu Sheng Jianzi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa rangkaian kekuatan supernatural ini dulunya adalah rahasia Sekte Bulan Jahat. Kekuatannya tidak kalah dengan Zishan Jue. Kekuatan Wu Sheng Jianzi mengubah pandangan Du Xinghui. Penampilannya yang tenang menjadi sedikit khawatir saat ini. Dia mempercepat kekuatan spiritual di tubuhnya dan ingin menunjukkan kekuatan penuh Zishan Jue dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tampaknya ini adalah perlombaan untuk kecepatan. Ini tentang siapa yang dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan sihir terlebih dahulu, dan ini tentang siapa yang lebih baik dalam Wu Sheng Jianzi dan Zishan Jue. Saat mereka terus mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, kekuatan Zishan Jue dan Wu Sheng Jianzi secara bertahap didorong ke puncak. Sebelum gerakan ini diperjuangkan, seluruh arena mulai bergetar. Pada saat ini, tirai cahaya pertahanan di lapangan pertandingan retak, dan retakan besar muncul di tirai cahaya. Luo Wuling dengan cepat bergerak maju untuk memperbaiki retakan tirai cahaya. Dengan kekuatan spiritual keduanya yang mencapai puncaknya, perhatian para pemain seni bela diri akan tertarik. Lin Bai, Meng Qi, Gong Jian, Liu Fuyun, Villa Feng Shui, keluarga Li, Xie Yue Jiao dan semua sekte dan orang-orang seni bela diri lainnya berkonsentrasi pada gerakan berikutnya. Sampai Du Xinghui mengumpulkan Gunung Ungu menjadi 36. Dia sudah terengah-engah dan hendak melepaskan kekuatannya. Du Xinghui menatap ke atas ke-36 Gunung Ungu di atas kepalanya dan meminta kepalanya dengan senyum pahit. Alih-alih terus mengumpulkan Gunung Ungu, dia menatap Jiang Xuansu, kakak senior Jiang, apakah kamu siap untuk melakukan gerakan ini? Jiang Xuansu berkata dengan tenang, silakan, kakak senior Du. Bagus. Du Xinghui menggertakkan giginya dan meraung, mendorong 36 Gunung Ungu ke arah Jiang Xuansu dengan kedua tangannya. Namun, saat ini, sebelum 36 Gunung Ungu itu hancur menimpa Jiang Xuansu, dia melihat Jiang Xuansu menunjuk ke kehampaan, dan cahaya yang menyilaukan melesat pergi, menembus 36 Gunung Ungu itu dan menembus dada Du Xinghui. Meskipun pedang Wu Sheng memiliki daya tembus yang unik, pedang itu tidak dapat menghancurkan Gunung Ungu itu setelah menembusnya. Oleh karena itu, pada saat jari pedang Wu Sheng mengenai Du Xinghui, 36 Gunung Ungu itu juga jatuh dengan keras menimpa Jiang Xuansu. Ledakan setelah suara gemuruh bumi terdengar. Seluruh arena hancur lagi. Asap dan debu mengepul, dan tirai cahaya pertahanan berada di ambang kehancuran saat ini. Siapa yang menang? Ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan bagi semua prajurit. Siapa yang memenangkan kontrak? Setelah Luo Wuling distabilkan kesusunan pertahanan yang berfluktuasi, dia mengangkat tangannya dan angin sepoi-sepoi bertiup melewati arena. Asap berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan penampilan dalamnya. Tanah penuh dengan puing-puing, berantakan. Ketika seluruh penonton menatap arena yang kacau, telapak tangan berdarah keluar dari kerikil, satu menekan batu, satu memaksa, dan sesosok terbang keluar dari bawah kerikil. Jiang Xuansu. Dia keluar dari puing-puing dan berdiri di reruntuhan lapangan kompetisi. Pakaiannya merah karena darah, napasnya tidak teratur, semangatnya terkuras, tetapi wajahnya masih kejam. Matanya melihat sekeliling lapangan seperti pedang. Setan abadi menang. Banyak orang berseru. Jiang Xuansu adalah orang pertama yang berdiri, yang secara alami menunjukkan bahwa dia menang. Tidak lama kemudian, sesosok muncul di kerikil di sisi lain. Du Xinghui bersandar pada lempengan batu yang pecah dengan wajah putus asa dan batuk darah di mulutnya. Dia melihat ke bawah ke dadanya, di mana lubang darah seukuran kepalan tangan meneteskan darah. Dia mendongak dan melihat bahwa Jiang Xuansu berdiri di atas kerikil seperti Phoenix. Matanya suram dan mulutnya menunjukkan senyum tak berdaya, kakak Jiang, kamu menang. Jiang Xuansu berkata dengan tenang, menyerahlah, kakak senior Du. Setelah itu, Jiang Xuansu kembali ke tempat duduknya. Du Xinghui juga dijemput oleh seni bela diri Sekte Xixia. Luo Wuling mengumumkan bahwa Jiang Xuansu memasuki babak keempat kompetisi seni bela diri. Selangkah demi selangkah, Jiang Xuansu datang ke tempat duduk Sekte Iblis Abadi. Liu Fuyun melihat dan menarik napas dalam-dalam, Jiang Xuansu, kamu dan King Luo akan segera kembali untuk menyembuhkan diri. Pada saat yang sama, mereka akan bersiap untuk pertandingan ronde keempat.
Lin Bai juga melihat bahwa Jiang Xuansu terluka parah, jadi dia tidak menunda. Dia membawa Jiang Xuansu ke kediamannya. Dan setelah perang ini semua pemain seni bela diri di pengadilan telah sepenuhnya mengubah kekuatan Jiang Xuansu. Sebelum itu, mereka semua berpikir bahwa Jiang Xuansu dapat pergi ke pertandingan ronde ketiga karena semangat, sihir dan Tao. Dalam pertempuran hari ini dengan Du Xinghui, jenius pertama Zixiazong, Jiang Xuansu tidak menunjukkan kekuatan sihir, hanya bersaing dengan metode saluran ilahi untuk mengalahkan Du Xinghui. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Jiang Xuansu ini pasti lebih baik daripada Du Xinghui. Gadis kecil iblis abadi menang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Du Xinghui adalah orang kuat ke-13 dalam daftar Dewa Bulan Jahat tahun lalu. Apakah itu berarti Jiang Xuansu juga berada di 20 besar daftar Dewa Bulan Jahat? Setelah putaran ketiga kompetisi seni bela diri berakhir, seluruh kota bintang mulai menyerbu. Tidak diragukan lagi, dua kuda hitam di pesta bulan jahat tahun ini adalah hal yang paling banyak dibicarakan. Lin Bai dan Jiang Xuansu. Mengandalkan reputasi besar Lin Bai dan Jiang Xuansu di perjamuan bulan jahat, nama Sekte Iblis Abadi secara bertahap dihargai oleh para pejuang dari 1000 negara bagian bulan jahat. Jauh dari mengatakan setelah putaran ketiga kompetisi seni bela diri berakhir, ambang pintu Sekte Iblis Abadi hampir diinjak-injak oleh gerbang besar bulan jahat 1000 negara bagian. Banyak tetua sekte membawa murid-murid mereka yang luar biasa untuk mengunjungi mereka, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Iblis Abadi sebelumnya. Lebih baik membuat aliansi. Bahkan Ciyue Shenzong, musuh bebuyutan Sekte Iblis Abadi, maju untuk menunjukkan kebaikannya, dan menyatakan kesediaannya untuk berkultivasi dengan Sekte Iblis Abadi dan tidak pernah melanggar. Tahun ini, prestasi Sekte Dewa Bulan Merah tidaklah ideal. Kompetisi Alam Dao Zun, satu babak perjalanan, rumah yang mulia. Ada seorang pendekar yang memasuki babak kedua kompetisi Alam Dao Xian, tetapi juga gugur di babak kedua. Tidak ada pendekar di Alam Tao dan Dewa yang pernah mampu bertahan di babak pertama. Sekte Dewa Bulan Merah melihat bahwa Lin Bai dan Jiang Xuansu, Sekte Iblis Abadi, semakin berani. Salah satu dari klan Tuntian dan salah satu dari mereka memiliki kekuatan sihir. Potensi masa depan mereka hampir tak terbatas. Sekte Dewa Bulan Merah juga tahu bahwa jika kita terus bertarung dengan Sekte Iblis Abadi, kita mungkin akan dicabut oleh Sekte Iblis Abadi. Jadi, majulah untuk menunjukkan kebaikan, dan ada semacam kemauan untuk menerima hukuman apapun. Liu Fuyun secara alami sangat senang, hari-hari ini melihat tamu, berdiri, mengangkat kepala, terlihat gembira. Bab 4735, 8 prajurit teratas. Pada ronde keempat, 32 teratas diputuskan. Berdasarkan proses kontes pesta bulan jahat. Pada ronde kelima, 16 teratas diputuskan. 8 teratas di ronde ke-6. 4 teratas di ronde ke-7. 3 teratas. Di ronde ke-8. Jika kita katakan bahwa dalam 13 negara bagian abadi, yang kuat di ranah Tao dan Dewa adalah penguasa mutlak. Namun, di panggung pesta bulan jahat yang begitu besar, para pejuang di puncak ranah Tao tidak cukup untuk dilihat. Terlalu banyak bakat, terlalu banyak pahlawan wanita, terlalu banyak pahlawan. Ini adalah putra dari keluarga tertentu, dan itu adalah kejeniusan dari klan tertentu. Ini adalah penguasa dari pihak yang kuat, orang yang tidak pernah terkalahkan. Itu adalah naga, 9 naga terbang, itu adalah ular piton, mengebor ke dalam rumput lumpur. Hanya 3 orang teratas yang dapat diingat dengan kuat oleh para pejuang dari 1000 negara bagian bulan jahat. Misalnya, 3 teratas dari perjamuan bulan jahat terakhir telah dibicarakan sejauh ini. Pertama, Wan Zizhen. Kedua, Tu King. Ketiga, Cahaya Bintang Dingin. Selain 3 yang pertama, hanya sedikit pendekar yang dapat diingat oleh para pendekar Si Yue Qianzu. Kalaupun ada yang mengingatnya, itu hanya pendekar di daerah tertentu. Misalnya, Lin Bai dan Jiang Xuansu berhasil masuk ke babak keempat, yang telah mencetak rekor baru bagi Sekte Iblis Abadi. Di 13 negara bagian abadi, nama Lin Bai dan Jiang Xuansu akan diwariskan selama ribuan tahun. Namun jika Lin Bai dan Jiang Xuansu berhenti di babak keempat, maka selain seni bela diri dari 13 negara bagian abadi, seni bela diri negara bagian lain di Si Yue Qianzu akan segera melupakan dua bakat yang berumur pendek ini. Lin Bai dan Jiang Xuansu sangat diharapkan oleh banyak murid Sekte Iblis Abadi dan Liu Fuyun. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak orang yang datang berkunjung, Liu Fuyun tidak membiarkan siapapun mengganggu latihan Lin Bai dan Jiang Xuansu. Waktu berlalu. Kontes berlanjut. Iblis Abadi, King Luo, menang.
Iblis Abadi, Jiang Xuansu, menang. Iblis Abadi, King Luo menang. Iblis Abadi, Jiang Xuansu menang. Iblis Abadi, Jiang Xuansu, menang. Iblis Abadi, King Luo menang. Di ronde keempat, ronde kelima, dan ronde keenam, Lin Bai dan Jiang Xuansu menang berturut-turut dan masuk 8 besar. Orang kuat di dalam dan luar seluruh si Yue Qianzu dan Xing Cheng kagum dengan kekuatan Lin Bai dan Jiang Xuansu. 8 teratas adalah Wan Zizhen, Tu Qing, Zhu Qingzu, Huang Nisang, Leng Xingguang, King Luo, Jiang Xuansu, dan Li Wanyu. Kali ini, 4 dari 8 seniman bela diri teratas semuanya adalah murid dari Sekte Bulan Jahat. Tentu saja, Wan Zizhen dan Tu Qing adalah 3 teratas dalam daftar Dewa Bulan Jahat tahun lalu, dan mereka benar-benar pantas berada di 8 besar. Huang Nisang dan Zhu Qingzu adalah bintang yang sedang naik daun. Perlu disebutkan bahwa Lin Bai telah melihat Huang Nisang dan Zhu Qingzu. Pada awalnya, 8 keluarga kuat di Hengzu naik ke tampuk kekuasaan, dan Sekte Bulan Jahat mengirim murid-muridnya ke Hengzu untuk membantu dalam perang, yang terutama didasarkan pada Zhu Qingzu. Hingga saat ini, Lin Bai masih mengingat penampilan Zhu Qingzu yang menakjubkan dengan rambut ungu dan senjata panjang di tangannya. Huang Nisang adalah wanita yang mengikuti Zhu Qingzu. Ketika Lin Bai dan Li Meng melarikan diri, Huang Nisang pernah pergi untuk membunuh Li Meng dan Lin Bai. Untungnya, Li Meng dan Lin Bai berhasil lolos. Beberapa hari yang lalu, Lin Bai menyaksikan sendiri kekuatan Huang Nisang dan Zhu Qingzu. Di ranah Taoisme, mereka hampir tak terkalahkan. Di antara banyak murid berbakat dari Sekte Bulan Jahat, mereka juga langka. Sekarang Lin Bai takut. Ketika bertemu mereka di Hengzu, dia tidak ingin bersaing dengan mereka. Dengan kekuatannya saat itu, jika dia benar-benar menghadapi Huang Nisang dan Zhu Qingzu, dia pasti sudah mati. Untungnya, orang kuat Tai Daoguo dari Sekte Iblis Abadi kemudian mengalahkan beberapa dari mereka. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, hanya sedikit orang yang dapat menghentikan mereka di 13 negara abadi. Hanya Leng Xingguang yang masuk 8 besar di Villa Feng Shui. Feng Yiren kalah di ronde ke-6 kompetisi dan dikalahkan oleh Zhu Qingzu. Lin Ziwei ragu-ragu dan dihancurkan oleh Lin Bai. Dia kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya dan kalah di ronde ke-6 kompetisi. Tu Qing mengalahkannya. Selain Lin Bai dan Jiang Xuansu, hanya Li Wanyu, keluarga Li di Yunling, yang masuk 8 besar. Lin Bai tidak terkejut ketika Li Wanyu masuk 8 besar. Mengambil kultivasi Li Wanyu sebagai puncak alam Daoshan, ditambah lagi dia telah mengolah hati pedang, itu lebih dari cukup baginya untuk masuk 8 besar. Lin Bai telah melihat kontes seni bela diri Li Wanyu. Hal yang paling sulit dan berharga adalah Lin Bai menemukan ketertarikan yang kuat terhadap Kendo pada Li Wanyu, sama seperti wanita ini dilahirkan untuk Kendo. Kemudian saya mengetahui dari Liu Fuyun bahwa Li Wanyu dilahirkan dengan hati pedang. Pemiliknya dilahirkan dengan tubuh pedang. Singkatnya, Li Wanyu adalah pemuda langka dalam Kendo. Di wilayah timur dunia iblis, mereka semua adalah jenius super yang telah dirampok oleh keluarga-keluarga yang kuat. Menurut Liu Fuyun, setelah menghadiri perjamuan, Li Wanyu akan pergi ke sekte makmur di wilayah timur dunia iblis untuk berlatih, tetapi tidak ada yang tahu sekte mana. Banyak orang berspekulasi bahwa itu mungkin Qi Tianzong. Bagaimanapun, Qi Tianzong adalah penguasa si Yue Qianzu. Keluarga Li di Yunling mengirim Li Wanyu ke Qi Tianzong untuk berlatih, yang juga dapat bersinar dengan cahaya Li Wanyu dan membuat keluarga Li di Yunling melangkah lebih jauh. Mungkin karena Li Wanyu dihargai oleh klan yang makmur sehingga keluarga Li di Yunling berani melanggar dan ingin berkomplot melawan bulan jahat. Jika keluarga Li berhasil, maka bulan jahat Qianzu seharusnya tidak disebut bulan jahat Qianzu, tetapi harus disebut Qianzu milik Li. Lin Bai dan Jiang Xuansu masuk 8 besar. Liu Fuyun kembali ke kediamannya dan menutup pintu untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu. Dia duduk sendirian di halaman sambil minum, menangis, dan tertawa. Dari waktu ke waktu, dia mendongak ke langit dan bergumam, Tuhan memberkati Sekte Iblis Abadiku, Tuhan memberkati Sekte Iblis Abadiku, sayang sekali dia ingin pergi, sayang sekali dia ingin pergi, dia tidak bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan seterusnya. Ini seperti orang gila. Setelah daftar 8 besar dirilis, seluruh si Yue Qianzu dan Xing Cheng mendidih. Baik itu Wan Zizhen, Tu Qing, Leng Xingguang dan Li Wanyu yang telah lama terkenal di perjamuan bulan jahat terakhir, atau King Luo, Jiang Xuansu, Zhu Qingzu dan Huang Nisang yang merupakan bintang yang sedang naik daun, mereka semua memiliki kekuatan untuk memenangkan tempat pertama. Setelah 6 putaran kompetisi seni bela diri,
Tidak ada yang meragukan kekuatan Lin Bai dan Jiang Xuansu, dan tidak ada yang berani meremehkan metode Su Qingzu dan Huang Nisang. Semua orang tahu bahwa pertempuran berikutnya akan terjadi antara yang kuat dan pesaing yang sebenarnya. Dan kota bintang di dalam dan di luar mulut pasar utama, juga membuka banyak perjudian. Misalnya, daftar 4 teratas. Misalnya, pemenang paling populer. Ada lebih dari 100 meja judi, besar dan kecil. Banyak sekali taipan yang masuk ke rumah judi dan menghabiskan banyak uang. Jika menang, Anda akan kaya, jika kalah, Anda akan bunuh diri di tempat. Ah, perjudian adalah kata yang sangat berbahaya.